Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata kuliah Hukum Benda dan Jaminan dengan tema hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak kebendaan hak menikmati, sebagai contoh adalah hak milik, besit, hak memungut atau hak pakai, hak hasil, dan hak mendiami. Yang kedua adalah hak yang memberikan jaminan, seperti gade, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Hak kebendaan mempunyai sifat atau ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan, yaitu hak kebendaan adalah bersifat absolut. Artinya hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas. Hak kebendaan mempunyai droit de suite, artinya mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Dalam hal ada beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya atau asas prioritas, droit de préférence. Sedangkan pada hak perorangan, lebih dulu terjadi maka tidak dipersoalkan karena sama saja kekuatannya, yaitu asas kesamaan atau asas pari passu. Hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri. Sedang hak perorangan memberikan wewenang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi hak. Hak ini dapat dialihkan dengan persetujuan dari pemilik. Pembedaan hak-hak kebendaan. Dalam buku kedua KUH Perdata diatur macam-macam hak kebendaan. Akan tetapi dalam membicarakan macam-macam hak kebendaan dalam buku kedua itu harus diingat juga berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, di mana ditentukan bahwa semua hak yang bertalian dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, kecuali ketentuan mengenai hipotek, dicabut berlakunya dari KUH Perdata. Macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan yang dapat dinikmati. Yang pertama adalah hak milik, yang kedua besit, yang ketiga hak memungut hasil, yang keempat hak pakai dan mendiami, dan hak kebendaan yang memberikan jaminan meliputi hak gade, fidusia, hipotek, hak tanggungan, serta sistem resi gudang. Buku kedua KUH Perdata juga mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan, yaitu jaminan kepada kreditur seperti privilege ataupun hak istimewa, hak retensi, dan hak reklame. Privilege adalah merupakan hak yang memberikan jaminan, meskipun bukan merupakan hak kebendaan tetapi ditempatkan pada buku kedua KUH Perdata. Pasal 1134 KUH Perdata merumuskan pengertian dari privilege sebagai berikut. Yang pertama, hak istimewa. Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan jaminan seperti gade atau hipotek meskipun bukan merupakan hak kebendaan. Kedua, gade dan hipotek lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan sebaliknya.
Berdasarkan ketentuan pasal 1138 KUH Perdata, ada dua macam privilege. Yang pertama adalah privilege khusus, diatur pada pasal 1139 KUH Perdata. Kedua, privilege umum, diatur pada pasal 1149 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal 1139 KUH Perdata, privilege khusus itu ada 9 macam. Yang pertama, biaya perkara. Yang kedua, tunggakan uang sewa tanah atau bangunan dan biaya untuk memperbaikinya yang dipikul oleh penyewa. Ketiga, harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar. 4. Biaya menyelamatkan barang, biaya yang dikeluarkan untuk menjaga barang jangan sampai musnah. Kelima, upah tukang. Keenam, piutang. Ketujuh, upah angkut. Kedelapan, biaya atau upah. Yang kesembilan, piutang negara. Menurut ketentuan pasal 1149 KUH Perdata, ada 7 macam privilege umum. Yang pertama, biaya perkara, biaya penguburan, biaya pengobatan dari seorang debitur yang meninggal. Keempat, tagihan buruh atas upahnya. Yang kelima, uang pembelian barang-barang. Yang keenam, tagihan sekolah asrama dan tagihan piutang seorang yang belum dewasa. Privilege ini menentukan urutannya yang lebih dulu, disebut didulukan pembayarannya. Dalam hubungan ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau debitur pailit? Utang yang mana yang harus didahulukan? Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata menentukan gade dan hipotek lebih didulukan pembayarannya daripada privilege, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya, undang-undang menentukan dalam hal pasal 1139 butir ke-1, yaitu dalam hal pembayaran biaya perkara. Diatur juga pada pasal 316 huruf A ayat 3 KUH Dagang atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa privilege kapal laut lebih didahulukan daripada hipotek. Antara privilege khusus dan privilege umum, menurut pasal 1138 KUH Perdata yang lebih didahulukan pembayarannya adalah privilege khusus. Antara biaya perkara pembayaran pajak yang lebih didahulukan. Hak retensi. Hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai piutang yang pertalian dengan benda itu dilunasi. Hak retensi diatur pada pasal 572 ayat 2 KUH Perdata. Hak retensi seorang babysitter yang beretiket baik pada pasal 1159, hak retensi pemegang gade. Hak retensi seorang yang menguasai barang, kemudian diatur pada pasal 1576 ayat 2, hak retensi seorang penyewa. Dan ada yang diatur pada pasal 1616 KUH Perdata, hak retensi seorang buruh. Hak retensi merupakan hak perseorangan, namun mempunyai aspek sifat kebendaan dan karena itu dibicarakan dalam hukum benda. Hak retensi tidak menimbulkan hak didahulukan. Kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Hak reklame. Pasal 1145 KUH Perdata memberikan kepada penjual dari benda-benda bergerak yang belum dibayar suatu wewenang yang memang tidak termasuk privilege, tetapi sangat erat hubungannya dengan privilege dari penjual
dan hak ini disebut sebagai hak reklame. Ketentuan pasal 1144 KUHA Perdata tentang privilege penjual berbunyi, penjual barang bergerak yang belum mendapat pelunasan dapat melaksanakan hak didahulukan atas pembelian barang itu. Apabila barang itu masih berada di tangan debitur, tanpa memperhatikan apakah setelah menjual barang itu dengan tunai atau tanpa penentu waktu. Pada ketentuan pasal 1145 KUH Perdata berbunyi, bila penjual barang itu dilakukan tunai, maka penjual mempunyai wewenang untuk menuntut kembali barang-barang. Penuntutan kembalinya barang itu dilakukan dalam waktu 30 hari setelah penyerahan barang. Hak milik. Pengertian hak milik diatur pada pasal 570 KUH Perdata. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Kesemuanya mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran penggantian kerugian yang layak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun peraturan undang-undang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.